Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan al-qail idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafi'u bih aw waladin salih yad'u lah al-hadith aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadatul hadirin, sadatul muhibbin al-mukarramin, para pecinta Rasul, para pecinta syariah, para pecinta Quran, calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, habai wa sadatul ulama al-muhtaramin, bapak ibu hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita tidak dimatikan oleh Allah terkecuali dalam iman husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi tradisi dan kebiasaan kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana adat dan perilaku kita, akhlak kita terhadap orang-orang dulu yang berjasa dengan kita, wabil khusus kedua orang tua kita. Penyebab terlahirnya kita di muka bumi karena ada orang tua kita. Oleh karenanya Al-Quran memposisikan orang tua kita itu Bapak Ibu setelah Allah orang tua kita. Bahasa orang tua bahari nyawa jasidin jangan cakah muha lawan kuitan. Sehebat-hebatnya anak, sealim-alimnya anak, terkenal seperti apapun anak itu, tetap lebih hebat mama abah meskipun dia buta huruf tidak paham apa-apa. Lebih hebat dari anak yang alim. Kalau dia tidak hormat maka dia tidak bernilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sabda baginda Rasul, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Al hadith atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, lah orang tua kita Masya Allah luar biasa, mereka memperjuangkan bagaimana anaknya ini menjadi orang istimewa. Orang tua kita ketika dihina dia enggak marah Ustaz, akan tetapi kalau anaknya yang dihina jangan coba-coba. Ulangi Bapak, kira-kira kalau pian dihina orang biasa-biasa saja, tapi kalau anak kita yang dihina, wah itu bisa bahaya, bermasalah. Ini kecintaan orang tua dengan anaknya. Jadi kepada anak-anakku sekalian, wabil khusus ini santri, ini insya Allah calon-calon pemimpin masa depan. Ini calon-calon kiai-kiai insya Allah, amin. Ya Ustaz doakan mudah-mudahan pian dapat jodoh babinian, amin. Tegang Ustaz. Bu, oi, oh kada ada suaranya ibu-ibu nih. Anu saku Ustaz kelawasan mahadangi sidin. Masya Allah.
Bu, bagaimana mencetak anak yang soleh tidak gampang. Ya butuh perjuangan. Bagaimana ya kita mencetak anak yang soleh? Kalau bikin anak mah gampang. Sekali lagi ya, mencetak anak yang soleh. Soleh itu bahasa Arab, bahasa kitanya anak yang lurus, anak yang pinter, anak yang ngerti apa yang dimau oleh kedua orang tuanya. Meskipun orang tua nggak ngomong, dia tajam indera keenamnya apa maksud mama dan abahku. Begitu anak yang soleh. Lawanannya salah. Soleh salah, soleh toleh, pakai bahasa Arab. Bu, Bu, pilih mana calon menantu? Ya kada tapi baduit, cuma kada pintar. Yang satunya alim soleh tapi sugih. Bu, kada babunyi sih. Dan mohon izin guru didatangi sama guru ini. Izin guru. Ulun turuni aja guru biasa supaya anu. Mohon izin guru lah. Nah, ulun ke bawah aja guru. Oh, turun situ guru ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, izin Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita doakan pas semua ini santi-santi kena jadi orang hebat nanti insyaallah. Oh, nggih. Pian berapa tahun umur saya? 29. Oh, salah. Ya. Bu, ini calon-calon menantu pian insyaallah. Lah inilah wajah-wajah pemimpin masa akan datang yang pinter dunia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia nanti paham bagaimana menghormati orang tuanya ketika meninggal dunia. Lah tadi ustadz ini kenapa dia mengadakan haul? Lah karena dia paham tentang agama, cara berbakti dengan orang tua waktu hidup dan setelah meninggal dunia. Ada cara dalam agama kita. Lah kalau nggak paham itu ya masa bodoh. Lah maaf karena tidak mengerti. Misalnya di bidang agama, merantau orang tua ditinggalkan, sukses bapak ya yang asalnya kada berduit 35 tahun merantau meninggalkan benua kita. Subhanallah, setelah datang jadi orang kaya tapi sugih tapi berduit. Nya ada kaya tapi kada berduit nggih. Lagi mana kaya ilmu, kaya wawasan, kaya teman relasi dalam bahasa orang sekarang. Tapi duit kada bisi. Nah, jadi sugih tapi kada berduit. Nah ngalih dicari itu berduit tapi sugih tapi berduit. Nah itu mudah-mudahan nih barataannya insyaallah gitu. Nah, usah doakan kena bila pian jadi ustad, amin. Mudahan sugih tapi berduit, amin. Mudahan pian melaksanakan sunnah, amin. Kawinan, amin. Bila rami seekong tambah 2, amin. Bila cocok tambah 3, amin. Cocok tambah 4, amin. Masya Allah, bu balum bisi bini aja nyaring mana sudah aminnya luar biasa. Maaf guru, kabul insya Allah, penuntut ilmu mustajab doanya. Mudah-mudahan guru-guru di muka juga amin. Sehat walafiat maksudnya, amin. Bu, alhamdulillah. Lah orang yang tidak mengerti tentang kematian bapak dikiranya kalau mati jadi tahanan. Tak. Lah maaf kalau kita bicara tentang kematian,
La baginda Rasul diperintahkan oleh Allah sampaikan apa itu kematian. La kata Al-Quran, kul, katakan Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maksudnya kita ini takutan mati, bujur. Angkat tangan siapa nah hendak berdahulu mati, pasti hendak berdudik, betul kata Al-Quran, kita ini bapak takutan mati, garing dikit mahancap berobat, iya kah? Takut mati kita ini, kata Al-Quran, buka surah Al-Jumu'ah, insyaallah begitu keterangannya. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, menghindar dari kematian, maaf bapak ibu, fa innahu mulaqikum, mereka kematian itu yang mengejar kita, bukan kita. Tidak bisa lari kita dari kematian. Insyaallah semua yang ada ini nanti mati. Amin, amin, alhamdulillah. Tuh kena paham bu. Kenapa? Karena mati itu tidak tergantung amin, mati itu tergantung Allah. Bahkan yang takutan amin bisa berdahulu. Betul, karena kematian milik, Masya Allah. Bahasa kerennya sekarang, mati itu hak prerogatif Gusti Allah. Mau pilih-pilih siapa, bisa orang garing mati mau, yang sehat mati mau, ya, yang berduit mati bisa, yang kada sing duitan mati, babinian mati, lalakian mati, jamaah penceramah kada ada menyambat guru ya, mati juga sama aja. Apa kada ada bedanya bu? Casingnya aja penceramah tuh kisahnya kena bah mati juga mun kada bisi anak atau santri yang mendoakan inya, apa nanti di dalam kubur. Jadi penting kita belajar agama biar alim asal tahu, biar alim asal loh. Lah ini anak-anak kalau udah dilajarin nanti bagaimana cara mandiin mayat, bisa pakai selang ditembaknya kayak basuh motornya. Lalu pesantren hadir, subhanallah, makasih. Makanya dukung pesantren, anak-anak kita masukkan pesantren dulu. Ya, nanti setelah pintar agama, tahu bagaimana cara sholat yang benar, lah tahu bagaimana mandi wajib yang benar, ya ngerti cara baca Quran yang betul, lah sehingga sholat dengan benar. Lah kalau tidak ngerti itu gimana bapak ibu nanti? Nah ini penting pak bagi kita sanggup mati. Lawang hidup saja kita butuh modal. Maaf pak, hidup saja butuh modal, apalagi mati. Masya Allah. Mudah-mudahan ulun daun pian berataan mati dalam iman husnul khatimah. Masya Allah. Lah sehingga kata Rasul kalau sudah mati ya putus kita ini. Lah kecuali 3. Yang pertama katanya sedekatin jariyah. Guru pun ulun kada bisa ngajar karena dulu kada sekolah Arab guru ulun gak bisa ngaji nggih. Kira-kira kayak apa amal ulun, bolehlah ulun nyumbang hendak membangunkan pesantren. Adalah pian baduit, ada pangguru sedikit 2 triliun gitu. Bolehkah ulun bangunkan? Itu bisa sedekah jariyah. Jadi untung mana orang nang sugih mau di jalan Allah, maka pak insya Allah nang sugih itu kena tadahulu masuk surga, amin. Ustadznya pak di belakang menggiring. Jadi tadahulu nang sugi, kemudian dia pemurah,
ikhlas, maka itulah orang-orang kaya beruntung dititipin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah jariyah. Nih anak-anak kita TK Al-Quran, insya Allah bila pian kena matian, amin. Insya Allah bila pian matian, amin. Nih anak-anak kita nih ganalan kenanya kada kayak ini aja potongannya nge. Nih kira-kira 15 tahun yang akan datang, insya Allah ganalan ini sudah pinter ngaji. Mamanya ninggal, abahnya ninggal, inya paham baca Yasin. Sampailah guru Yasin tuh insya Allah sampai. Ada yang memadahkan kada sampai guru, tergantung pian percaya kada percaya. Lamun kada percaya mati dulu pian. Kami hadiahi, kami bacakan, bilanya sampai padahakan sampai, kada sampai padahakan kada sampai, lewat WA nanti Ustaz sampai bacaan pian. Bujur insya Allah Ustaz aneh lah, kok sudah mati masa bisa hidup lagi Ustaz? Lah itu kan tadi dalam Yasin Ustaz baca tadi ya, dalam Yasin kan sudah dibacakan tadi tuh. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lah gimana kalau mau hidup enggak? Apa jawab Allah? Katakan Muhammad, qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Gampang Tuhan Pak menghidupkan kembali. Wong Nabi Adam yang belum ada saja Ustaz bisa dibikin Allah, nggak ada contoh, apalagi cuman sekedar mengembalikan yang sudah mati. Insya Allah sulbi kita masih utuh nanti dikubur itu. Maka dalam satu riwayat akan turun nanti hujan sperma dari langit, maka sperma itu masing-masing kembali ke sulbinya tadi. Spermanya ulun turun ketemu ulun, ndak mungkin ke Julia Perez, kada mungkin ke Ayu Ting Ting, ya mesti ke masing-masing kita. Kok bisa begitu Ustaz? Allah hebat. Jangan pun mengembalikan, menciptakan yang tidak ada saja mau dan mampu Allah. Maka dikatakan tadi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tanamkan dalam hati kita yang hebat itu hanya satu, la ilaha illallah. La mumita illallah. Tidak ada yang bisa matikan makhluk ini kecuali wala muhyiya illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali izin. Pegang itu baik-baik. Masya Allah. Bu, la khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Yakin? Kalau pian ragu tidak beriman namanya. Bapak, la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa bikin manusia dan semesta alam ini kecuali Allah. Berarti laki pian ini yang mengolahnya Allah. Berarti ampun Allah. Alhamdulillah, saya ulangi. Yang menciptakan semesta alam beserta isinya, berarti laki pian yang mengolahnya Allah. Berarti laki pian hakikatnya ampun Allah. Pertanyaan ulun, tolong jawab. Andai kata Allah yang ampunnya nang maolah laki pian, lalu sidin hendak mengambil, nah kira-kira ibu marah apa ikhlas bu? Yang dengar. Andai kata suami pian diambil sama yang punya, yang menciptakan, pian syarik atau ikhlas bu? Tuh bapak-bapak dengarkan. Ikhlas Jasidin. Tuh bapak kira-kira tadi yakin kita bahwa Allah yang menciptakan manusia, termasuk bini-bini pian itu yang menciptakan Allah.
lah berarti hakikatnya punya Allah. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Pertanyaan ulun, andai kata Tuhan mengambil bini pian tuh Tuhan yang mengambil, kira-kira pian syarik apa ikhlas pak? Lebih kencang lagi, rupanya ada masalah rupanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita paham. Tidak sembarang tadi dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kalimah thayyibah, mukhlisah, khalisah. Tanamkan dalam hati kita ketika selesai la ilaha illallah, inggih Allah, ulun ini ciptaan pian, tasarah pian hendak nangkaya apa jadinya, karena pian ampun ulun, tugas ulun beribadah kepada pian. Jadi jangan pusing-pusing hidup ini. Bahasa orang tua bahari Abdurrahman garis tangan kantuna sudah ada, mulai lahir sampai ganal, siapa bininya, berapa anaknya, berapa menantunya, itu sudah diatur oleh Allah. Jadi jangan batahaan, jangan takutan. Kalau memang pian ditakdirkan bini pian dua, biar sarek bini pertama tetap dua. Kalau memang ditakdirkan Allah tiga, amin. Masya Allah. Di maaf bisa jadi kerusuhan tadi bulik neneng ini. Maaf ulunnya serius nge, supaya paham gitu. Bu, kalau sudah Allah takdirkan suami pian istrinya lebih dari satu, ndak bisa marah. Kalau marah berarti melawan Allah. Nyaman ya guru pen bapandar, sakitnya tuh di sini nah guru. Mudah-mudahan kita paham tentang Allah. Lah kalau sudah paham tentang Allah, lah apa kata Ustaz tadi dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka bisa nyaman, tentram, bahagia, enjoy, happy, surur, kata orang pesantren. Apa? Ketika Allah selalu ada di hatinya. Kalau itu enggak ada, semu kebahagiaan itu. Lihat para wali-wali Allah Ta'ala, kedosah Nabi, wali-wali Allah Ta'ala ayah. Coba lihat, perhatikan Sidin. Padahal Sidin sugih tapi kelihatan damai, tentram, nyaman. Padahal banyak berduit cuma kelihatan lapang. Ulun ulangi. Lihat para ulama-ulama, duit banyak tapi tenang kelihatan. Ada orang biasa kada berduit pindah pusanga mendingin pas saja kah? Alhamdulillah guru, masya Allah. Mudah-mudahan kita mati beriman berataan. Masya Allah. Ini yang kita cari matinya itu ya. Kenapa dunia yang singkat banar ini? Bah, terlalu singkat. Anu aja, degalan aja dunia ini. Kisahnya aja. Ibarat film tuh, judul film apa misalnya lah, di dunia itu ada kira dokter, ada ustadz, ada kiai, ada teknokrat, ada pengusaha, ada eksekutif, legislatif, bahasa orang wahin itu. Tapi karena matian, iyalah, tinggal kisah aja, permainan aja. Dan mohon maaf kalau kita sudah mati, sudah ada peninggalan. Tidak ada jasa, sampai di situ aja guru, hilang sudah kisah kita tuh. Coba lihat orang-orang hebat setelah meninggal dunia, matinya aja diziarahi Rasulullah. Lihat di Madinah rebutan orang guru, antri membludak manusia, gratis apa bayar guru? Bayar semahal-mahalnya. Orang berbuat kebajikan, pernah nanam kates, nanam pisang, mesti buahnya lah kada mungkin pian nanam durian buahnya limau nggak? Iya kah? Aduh bahaya, viral kalau begitu nggak? Nah mesti durian rambutan itu gambaran saja. Jadi anak-anakku sekalian, ya para penuntut ilmu, Ustaz berpesan, ini banyak sekali cobaannya masa kayak begini. Masya Allah, hendak beramian kena hawa 2-3 tahun sekolah bepada hendak ambil. Apakah gara-gara handphone aja? Kadang-kadang handphone aja. Apa dah handphone itu isinya? Mbah habis baterainya mati nge. Mbah habis kutanya kada kau berhubungan, kada kau ya di tekalata. Nah itu gambaran dunia. Di semua kita akan
mati. Nah, jadi jasidin satu sedekah jariah ayah itu nanti akan berkesinambungan, atau bahasa orang sekarang eksis, atau bahasa Inggrisnya continuous, atau bahasa Arabnya istimrar, istiqamah, lanjut nanti. Jadi mudah-mudahan itu aja kita. Jadi mumpung masih hidup kita beramal. Dan kita ini kalau sudah mati bah, insya Allah sidin berduit Pak Haji, sugih sidin, misalnya lalu meninggal dunia, enggak ada contoh aja kah aja nggak bisa nih ya kan? Sama berataan sama sidin, contohnya aja, jangan menuduh sidin kan. Enggak ya kira lah ya. Lah sidin sugih, duit banyak, mobil mewah, handphone aja iPhone yang termahal di atas 30 juta. Rumahnya ganal tapi mewah. Ganal tapi nggak ada halus tapi biasa aja gitu. Ganal tapi loh 50 kali 50 tingkat 7 guru. Di tengahnya ada kolam renang, warnanya airnya 7 warnanya. Coba. Yo, orang sugih. Masya Allah, di belakang ada peternakan buaya, enggak? Di sebelah sana ada rusa, sugih guru, ada kegampangan. Kemudian ada iwak toman, udah main-main, enggak? Sugih, nyaman, mola, segalanya itu. Lah, ketika meninggal dunia, itu nang bini antara menangis atau tertawa, enggak? Lah apabila kita meninggal dunia, lah nangis bini, lah berarti baik kita itu Ustaz. Artinya kada hendak ditinggalkan. Tapi bila blak kita mati, lalu berkisah alhamdulillah gue mati laki ulun. Nah berarti masalah tuh. Berarti orang ini kada cocok lawan bini nggih. Bisa juga kekerasan tapi kasar. Pertanyaan ulun, Bu. Lah andai kata laki pian meninggal dunia dan pian masih anum, pertanyaan jawab dengan jujur nggih. Harta banyak ditinggali laki, mobil semua merek ada di rumah. Lalu laki pian meninggal dunia, pian anum, laki pian meninggal umur 65, umur pian 21. Lalu ada orang berdatang, pertanyaan supaya paham Ustaz, amun pertanyaannya salah menjawab tuh ya. Bu, ulun betakon pian bisik laki pian meninggal dunia tapi mati. Pian ditinggal di harta banyak, sawit ada juga bang 30.000 hektar ya. Kan menyambat juga alang-alang sedikit nggih. Lah rumah mewah, duit banyak lengkap serba ada, umur pian masih anu, laki pian meninggal dunia umur pian 21, anak tangah 2. Artinya nang satu sudah kelahir, nang di dalam parut sudah 7 bulan tangah 2 ngarannya. Lalu laki pian meninggal dunia, Masya Allah. Lalu pian melahirkan, setelah melahirkan berindah pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Izin guru, kaji sini aja pian kata bapak. Alhamdulillah. Kan jatah nang jauh pulang supaya diparaking, supaya adil bu ya. Pertanyaannya ketika laki pian meninggal dunia, pian dalam keadaan sehat normal, laki meninggal lalu ada lelaki nang sekung ni berdatang tabungas pada nang ada, ta'alim pada nang ada, baik soleh pada nang mati tadi. Pertanyaannya kira-kira pian terima apa ditolak bu? Terima aja sih. Ge guru tolong supaya bu yang kompak biar bapak-bapak dengar ge. Mohon izin bila pian kada menjawab ampihan kita ceramah ge. Pertanyaannya laki pian meninggal dunia lalu ada nang berdatang alim pada laki kita.
bungas pada laki kita, soleh pada laki kita, dan inya ikhlas melamar pian hendak mengambil bini. Kira-kira pertanyaannya Bu, pian tolak atau diterima Bu? Pak, dengarakan Pak, belum lagi laki mati sudah terima aja, apalagi Masya Allah. Maaf Bu, makasih atas kejujuran yang luar biasa. Ini calon-calon bidadari surga insya Allah, amin. Coba jangan bakal lahir kena di rumah gitu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah, harta yang banyak bawa ke akhirat, ilmu bawa ke akhirat, kekuasaan power bawa ke akhirat. Jangan ditinggal di dunia rugi. Hari ini kita dicontohkan bagaimana anak yang soleh bisa memperingati ibunya, tanda baktinya. Kalau tidak mengerti ayah, mana mungkin. Ada cerita tapi lelucuan, tapi mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Merantau meninggalkan kampung, Ustadz, Masya Allah sugih sudah, lalu boleh ke kampung, saking kada pernahnya ziarah ke kuburan Kuitan. Maka kuburan tadi bahasa kami tagah. Apa tagah tuh Pak? Sahabat nangge, tagah bahasa kami. Lah kuburannya ayah sahabat nge. Maka kuburannya bahari itu kayu aja. Kalau nisannya tuh kayu ulin paling harat bahari. Nah kuburan itu bercampur, Cina ada, Kristen ada, Hindu ada, Islam ada. Jadi makanya dianjurkan kuburan tuh jangan muslim aja, jadi nyaman menziarahi. Ini Masya Allah, bertiga beradik ini sugih sukses. Lalu keingatan ceramah, oh kita berbakti mama kedada dengan menziarahi kubur, menghadiahkan minimal Fatihah 4 ayat. Maka dia ke kubur, saking lawasnya kada ke kubur 35 tahun, lalu bingung nisannya hilang. Sabat sudah, jadi batu tunjukkan ujanang ading rasanya nini kae kada ujanang kakak nitu nggih. Pokoknya batu tunjukkan kad bapingsut akhirnya nggih. Antau pian bapingsut. Nah, orang bahari besiun itu nggih. Ujanang kakak nini emang harasi nang kakak. Ayo bakalah nggih. Ringkas cerita menghadiahi Fatihah 4 sampai selesai, berdoa apa adanya, Robbi firli wali walidayya, itu pun sambil bercatat nggih. Rabbi amin, jadi rab karena sampai untuk amin nanti belakang nggih. Lah satu ketika malamnya bermimpi, ternyata kubur yang diziarah itu lain mama, orang Cina Pak. Masya Allah guru ya. Ketahuannya waktu mimpi aja, ditemui oleh orang kubur dalam mimpi. Hayya, oh terima kasih, baru dapat hadiah Yasin. Maka dapat, Masya Allah. Coba saking jarangnya guru berziarah ke kuburan Kuitan. Apa hikmah ziarah? Mengingatkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kafabil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian tamparan keras bagi kita, bahwa kita suatu saat, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna bikum insyaallahu lahikun, kita akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal dunia. Gambaran begitu. Jadi berhati-hati anak-anakku, jangan tinggalkan ziarah kubur. Tujuannya apa? Mengingat kita akan mati. Bukan kita minta dikubur, tapi kata Rasulullah, doakanlah orang yang dikubur yang hidup sambil mendoakan. Masya Allah, tabarakallah. Yang nomor 2, au ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ustadz Juanda ini bangga ibu beliau jalan terus berkat disekolahkan, ilmunya bermanfaat, mencetak anak-anak generasi ya selanjutnya. Yang terakhir, awaladin soleh, atau punya anak yang soleh, yad'ulah, yang selalu mendoakan. Yad'u pakai fi'il mudhari, kontinuitas, istimrar, dia akan untuk ayah, untuk orang tuanya. Gimana Ustaz supaya anak bisa berdoa untuk orang tua? Kita butuh modal untuk menyekolahkannya, bukan serta-merta tubuh menjadi anak yang soleh. Mari kita didik anak-anak kita ya, biar pinter agama, ngapal Quran cukup 30, jangan 40 kebanyakan ya. Ngapal Quran 30 ini tidak ditanya Ustaz berapa deh hafalnya, 15, ini berapa, 30 ya. Mudah-mudahan lanjut
ya di mana 30 lanjut lagi 30 saking gak ada tahunnya di Quran gitu maksudnya. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini calon pemimpin insya Allah. Ustaz doakan ya. Nah mudah-mudahan kita yang hadir ya pada hari ini masuk kategori yang ketiganya tadi, sedekatin syariah atau ilmin yantafi'u bi aw waladin saleh yad'u lah. Kayaknya tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah tahlil Ustaz, sudah yasinan, sudah selawatan. Tadi ulun bisik-bisik sama Ustaz pada saat panjang-panjang siap guru mantap jangan cocok baratege. Insyaallah demikian yang dapat ulun sampaikan. Simpulkan apa yang ulun sampaikan bahwa semua kita akan mati dan mati butuh modal untuk persiapan menghadap Allah. Jangan nekat. Apa itu amal kebaikan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semoga bermanfaat. Minta halal, minta ridha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.